Kelihatan. Udah Baik. kelihatan. Halo semuanya, Eh, kenalin nama aku Ralung Chandra Ditama. Kali ini aku mau coba buat eh, present soal homework satu kemarin. Jadi aku ubah namanya jadi Basreng pakai K tuh, biar agak catchy. Terus next, di sini aku ngasih tahu apa sih Basreng itu. Jadi Basreng itu makanan Sunda yang mungkin biasanya orang jarang ngulik sampai situ ya. Kebanyakan kayak beli makan doang gitu. Mungkin kalau ditanya juga aku pikir beberapa orang ada yang kurang ngerti basreng itu dari mana sih gitu. Dan itu dari makanan Sunda, itu dibuat dari kayak bola-bola ikan gitu, terus yang dipotong panjang-panjang. Biasanya juga ada yang segitiga, tapi sama kaki tuh yang panjang gitu. Biasanya dikasih kayak topping-topping gitu, mostly spicy ya, pedes gitu. Terus kali ini di social media plan buat basreng ini, aku mau ngasih tahu objektifnya dulu. Yang pertama, mau increasing brand awareness on social media. Yang kedua, being top of mind. Yang ketiga, increasing sales. Jadi karena orang-orang belum tahu nih, eh, presentnya juga belum ada di sosmed, kita perlu brand awareness dulu buat ngasih tahu orang-orang ini loh ada basreng gitu. Yang kedua, being top of mind, tujuannya selain tadi kasih tahu kalau ada basreng, biar kalau orang-orang tuh butuh cemilan terus pikir em, apa ya mau jadiin apa ya, pasti salah satunya yang terlintas itu ada basreng. Yang ketiga pasti kalau usahakan kita mau untung ya, kita increasing sales gitu. Next, dari competitors ada, ini dari beberapa competitors yang ada dua yang menurut aku cukup punya power ya, dari segi sosmednya, followersnya, dari kontennya. Aku rasa ada dua. Yang pertama ada Basreng Gonjreng. Di Strength dia FOBA brand ambassador, itu ada Junita Janet. Terus kontennya juga udah two way communication, terus udah variatif konten. Terus weaknessnya eh, ada beberapa konten tuh yang too much information gitu. Jadi layoutnya menurut aku itu terlalu banyak yang perlu dicerna orang-orang. Jadi kayak mungkin kecenderungan buat di skip tuh ada gitu. Terus eh, kebetulan brand ambassador-nya menurutku masih kurang relevan dengan produknya ya, karena si Jenita Janet tahu sendiri dia itu penyanyi. Seharusnya mungkin ini mungkin lebih baik, better kalau kita pakai yang juga kayak reviewer makanan gitu, biasa konten mukbang gitu, gitu mungkin lebih optimal dan lebih tepat. Yang kedua ada Cemilan Bandung. Di Strength dia produknya variatif ya, jadi nggak cuma jualan basreng tuh, ada kayak eh, bakso gitu-gitu, terus seblak khusus. Jadi ini salah satu strength di dia, dia punya beragam produk. Terus yang kedua, cuman dia punya tone yang bagus banget di produknya, merah dan kuning. Itu menurutku itu salah satu pilihan tepat buat kalau kita jual makanannya. Terus yang ketiga, good image design juga. Desainnya udah bagus, terus image, penempatan image, terus kopinya juga udah oke gitu. Terus yang untuk weakness itu masih one way communication ya, sayang banget. Terus kontennya juga masih monoton gitu, jadi perlu ada upgrade. Terus conclusionnya dari sini, uh, from the competitors inside we can learn that there is a space and Basreng can take the opportunity to create positioning from it. Jadi dari beberapa kelemahan tadi ada advantage point yang bisa kita ambil nih buat positioningnya. Melihat dari kekurangan-kekurangan tadi, kita bisa isi lewat Basreng ini. Harapannya. Oke, sudah Sorry. ke Kak Chandra ya, panggilnya ya. Oh, nggak bisa itu ya.
jalan nggak ya, Kak? Apanya? Waduh, nge-lag ya, bentar. Oke, Mana? next. Udah bisa. Audience target. Yang pertama ada primary sama secondary. Yang primary itu Gen Z sama millennials, itu woman or man, 15 sampai 30 years old, terus love to buy snack. Yang kedua itu di millennials, ada woman or man, terus 25 until 40 years old, having kids. Jadi di primary itu aku coba define audiensnya itu orang-orang yang emang suka jajan, yang suka makanan pedas gitu, dikit-dikit jajan, dikit-dikit jajan. Terus yang kedua secondary, aku di millennials, aku pikir ada mungkin ada beberapa orang tua yang juga main sosmed kan sekarang, udah nggak sedikit juga sih, mungkin dia bisa dapat referensi jajan buat anaknya gitu. Next, the strategy. Yang pertama kita create account Instagram sama Facebook ya, terus create good logo juga sama bio. Di sini aku nggak create logonya ya, karena aku nggak punya capacity buat bikin logonya. Jadi aku define aja, suggest kalau kita perlu logo sama bio yang oke, karena buat naikin brand awareness tadi. Terus yang ketiga ada create buyer journey juga. Nanti kalau misalkan mau beli, kita harus define dulu kira-kira kemana atau lewat mana, yang dihubungi siapa, dan lain-lain. Terus nomor 4 ada hashtag activation, ada base ranking aja sama base ranking. Jadi buat kita komunikasi sama audiens, kita panggil mereka tuh base ranking gitu. Jadi mungkin di setiap caption nanti itu base ranking salah aja satu julukan buat audiens kita. Terus di konten kita bikin editorial plan ya, yang pilihannya ada 3, satu marketing, information, sama trivia games. Terus ada yang kedua create more reels and engagement content, karena setahu aku kalau kita bikin reels itu reach-nya jauh lebih luas daripada carousel atau single image gitu. Jadi karena kita mau naikin awareness, otomatis kita penting di reach nih gitu. Terus yang kedua juga engagement content. Karena kita masih awal juga, produk masih awal, kita perlu naikin traffic nih buat engage audiensnya. Jadi kita perlu banyakin engagement content. Mungkin bisa pakai giveaway gitu dan lain-lain. Terus engage visual, nggak bisa dipungkiri ya kalau visual tuh salah satu yang nge-trigger orang buat stop pas scroll. Kalau visualnya agak kurang juga mungkin jadi malas ya, kayak udahlah di scroll aja gitu. Tapi kalau eye-catchy pasti besar kemungkinan mereka stop di situ dan mulai kulik kontennya. Termasuk ada proper visual kayak penempatan image, terus kopinya seperti apa, itu perlu sangat dipikirin. Terus yang terakhir ada ads, KOL activation sama BA. Terus di timeline, jadi di tahun 2022 ini kita mulai di Agustus kan ya, Agustus, September, Oktober, aku mencoba buat naikin awareness lewat giveaway sama ads gitu. Jadi nanti nih kalau misalkan giveaway, saatnya kita follow terus komen, harus tag berapa orang gitu. Jadi followers naik, terus orang-orang jadi tahu kalau ada akun Basreng ini. Terus kalau udah maksimal tuh di 3 bulan pertama, mulai habis itu sebelumnya aku pikir kita nggak bisa langsung mikirin mau untung ya, karena pasti susah kalau awareness belum ada, udah mikirin mau untung, opportunity itu pasti susah banget. Makanya bakar duit dulu mungkin di 3 bulan pertama, habis itu di 2 bulan selanjutnya di November Desember baru kita pakai brand ambassador plus KOL activation. Itu menurut aku bisa support buat salesnya. Sekian dari aku. Thank you banget kesempatannya udah diizinin buat present. Siap, Thank you, thank Kak you Chandra. juga Kak Chandra. Keren ini komplit banget. Iya, Mungkin komplit. langsung aja. Ya, mungkin langsung aja Kak Alpan dikasih feedback singkatnya. Feedback singkatnya, ini menarik sih, decknya tuh udah kayak deck presentasi ketika misal agensi mau ke klien, atau ketika kita udah
tim sosmed mau presentasi ke tim bisnis. Nilai plusnya di sana sih kayak Chandra, deck-nya udah deck proper lah ketika kita ingin present ke tim bisnis dan klien. Aku suka di situ sih. Sama juga buat ningkatin community-nya juga bagus sih, dibuat ada hashtag Basreng Gang. Jadi emang kayak ada si gengnya ini, si geng Basreng ini buat ningkatin si komunitas yang ada di Instagram kita. Soalnya di sebelumnya kan nggak ada tuh di kompetitornya, ada yang pakai BA segala macam, tapi nggak ada kayak menyatukan si Basreng Gang tadi. Itu sih yang cukup menarik dari presentasi ya kayak Chandra. Thank you so much. Terima kasih. Oke, thank you. Thank you, thank you. Thank you Kak Chandra. Kita lanjut ke next present ya. Ada Boleh. Kak Edo, silahkan Edo. Kak Edo. Entar aku kasih akses dulu. Halo Kak Edo. Halo Kak, selamat malam. Mohon maaf ini Kak, ini kan apa namanya kondisinya jaringan saya agak putus-putus. Boleh dibantu share screen aja Kak ya? Oh boleh boleh. Bentar ya, aku buka dulu ininya. Iya, namanya Deva Kak. Deva ya. Iya, betul Kak. Aku search dulu Deva. Deva. Bentar ya. Oh, nggak ada ya. Di Ada Kak. pakai. Yang frame-nya putih Kak. Oh, bentar. Pakai V kan ya? Deva. Kenapa? Oh, nggak ada ya. Mastery Plan Kak namanya. Sorry, Mastery. Iya, ada Kak. Mastery Plan Deva. Deva. Iya, Bentar. Mastery Program Deva Kak. Ya, ada nih aku nemu nih Kak Mastery Program Tas Deva. Iya. Oh, ada boleh boleh. Oh, ada. Ada ini. Oke, aku share screen ya. Ya, silakan. Mohon maaf ya Kak ya. Nggak apa. Oke, ada. Aku izin share screen ya. Iya. Nah, ini. Iya, betul Kak, sekali, Kak. boleh singkat aja ya presentasinya, singkat aja. Disingkatin aja. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, ini saya langsung aja tadi. Yang pertama itu terkait target audiens ya. Jadi kalau saya biasanya membuat campaign, kita harus tahu target audiens saya yang pertama. Jadi target audiens di sini adalah Gen Z dan juga milenial. Kalau misalkan lebih spesifiknya lagi, yaitu kayak pelajar, terus kayak orang-orang yang suka nongkrong seperti itu sih, lebih ke teman-teman yang kekinian. Terus yang kedua itu where do they engage. Saya milih beberapa sosial media, tapi yang paling saya fokuskan itu di Instagram sama Twitter. Nah, terus yang ketiga itu what content and how they engage with the content. Itu yang pertama. Kalau misalkan ada konten-konten tentang promo, mereka cenderung share, tag friend, re-upload dan juga retweet kayak gitu. Kalau misalkan ada konten yang informatif, mereka cenderung save and share gitu. Nah, kalau dilihat dari segi passions, mereka ingin terlihat up to date. Biasanya orang-orang yang up to date itu sering nyoba-nyoba makanan yang kekinian kayak gitu. Itu untuk target audiensnya. Nah, langsung masuk ke social media goal. Karena saya biasanya lebih suka sprint ya Kak ya. Mohon maaf, motong. Boleh nggak? Aku motong sebentar. Kalau boleh tahu, ini produknya apa ya? Biar ke gambar dulu. Oh iya, produknya tetap Basreng kemarin Kak. Basreng Kak. Oh, Biasanya tuh Basreng semua. Oh, iya. Iya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk sosial media, goal-nya biasanya saya menetapkan untuk 1 bulan aja ya. Jadi ini saya tetapkan juga 1 bulan, yaitu menjangkau 500 orang dalam waktu 1 bulan melalui Instagram. Nah, untuk brand awareness-nya itu ada beberapa di week 1, week 2, dan week 3, dan week 4 ya. Yang pertama jelas week 1 itu membuat
akun bisnis Instagram, terus kita juga kolaboratif sama tim kreatif untuk upload konten tentang produk dan promo launching atau produk launching. Biasanya bisa pakai gratis 50 porsi pertama kayak gitu-gitu. Terus untuk selama 1 minggu itu setelah kita upload, kita juga monitor hasilnya per minggu. Nah, di minggu kedua kita akan bekerja sama dengan 2 atau 3 micro influencer dulu yang lokal ya, atau misalkan kita ada di Malang ya itu micro influence-nya ya juga di Malang kayak gitu. Nah, kenapa kok pakai micro influencer dulu? Kita mau tes dulu apakah ini benar-benar powerful atau enggak kayak gitu. Untuk yang kedua juga selain kita kerjasama dengan PE atau influencer tersebut, kita juga mempersiapkan akun untuk iklan di Instagram kayak gitu. Nah, di sisi lain kita juga tetap melakukan monitoring terhadap hasil yang di-upload oleh influencer tersebut dan juga kendala-kendala yang ada saat kita membuat iklan atau membuat akun iklan. Nah, untuk week ketiga setelah week kedua itu micro influencer udah upload semua. Nah, sekarang kita saatnya untuk nge-boost yaitu pakai sosial media ads atau Instagram ads di sini. Tapi di sini karena tadi sudah dikunci tujuannya adalah awareness, maka kita juga pakai campaign yang awareness. Terus selama 1 minggu itu juga kita monitoring hasil dari iklan tersebut. Nah, setelah itu di week keempat itu kita biasanya hold dulu semua eksekusi dan kita fokus ke analisa apakah strategi kita mulai dari week 1 sampai week 4 tersebut, di week 3 tersebut sudah bagus atau tidak. Nah, sembari itu kita sudah melakukan analisa selama 2 atau 3 hari, kita akan menentukan plan ke depannya untuk next sprint kayak gitu, Kak. Oke, next-nya untuk kompetitor, sebenarnya banyak banget ya kompetitor yang saya temukan, cuman saya milih 2 yaitu Juragan Basreng Cimahi sama Basreng Kocok. Nah, ini menarik sekali yang Basreng Cimahi ini karena mereka pakai warna-warna yang cenderung tone-nya itu pedas-pedas gaya-gaya yang Basreng itu. Jadi mereka pakai warna merah biar tone-nya kelihatan. Nah, mereka juga sering tuh fokus ke foto produk dan juga edukasi terkait produk dan benefit-nya itu. Terus mereka juga pakai strategi aktivasi, selain akuisisi mereka juga pakai aktivasinya berupa giveaway seperti itu. Nah, untuk Basreng Kocok ini berbeda, yaitu mereka lebih aktif dalam campaign-campaign yang berupa promo. Kalau yang tadi kan ada giveaway, kalau yang ini lebih berupa promo dan diskon seperti itu. Nah, untuk next, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon bantuannya, Mas. Ya, terima kasih. Siap, thank you Kak Deva. Sama-sama, Kak. Siap, untuk overall itu yang aku temukan finding menarik adalah itu bisa balikin ke atas ke Wirda. Yang di brand awareness itu kan kamu gunain macro influencer ya, karena emang kalau memang di Malang pakai influencer Malang, kalau emang di Bandung pakai influencer Bandung. Jadi emang ketika emang kita berada di luar Jabodetabek, or Bandung, or di Jawa dan Kalimantan Sumatera itu memang paling cocok emang pakai si micro influencer dari masing-masing daerah tersebut karena emang target market kita pun sebenarnya juga di kota tersebut gitu kan. Nggak mungkin kita pakai target yang emang luas di Jakarta udah harganya mahal juga nggak masuk juga tuh sama ke target kita nanti ke salesnya gitu. Itu finding yang menarik sih yang aku temuin di presentasi kakak kayak gitu. Sama sih kak untuk feedback kayak ketika emang membuat presentasi kak paling nih kak ini fontnya terlalu kecil sih. Jadi mungkin dari sini aku juga baca juga agak kedeketan gini, dari teman-teman yang lain mungkin juga nggak kebaca juga gitu kak. Mungkin untuk dari font segala macam bisa lebih digedein lagi sih kak. Jadi nggak perlu sepadat ini. Ketika nanti presentasi, kalau misalnya ini dibawa ke klien atau ke tim yang lain gitu kak. Oke, terima kasih banyak, Kak. Siap, terima kasih juga. Sama-sama. Oke, Kak Edo udah konsentrasi. Kita lanjut ke Kak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Saya coba share screen dulu.
Boleh. Boleh. Sudah belum ya? Masih belum sih di aku. Ini? Masih belum, Mbak. Sorry, aku dari HP soalnya jadi. Oh, aku mau coba bantu share-screen nggak, Mbak? Mbak udah dikumpulin boleh, kan? boleh. Sudah. Kalau boleh nama Rizky nama Amalia. Rizky Rizky Amalia. Amalia. Oke, ada. Ada. Ini aku. Aku coba share screen ya. Yang ini betul ya. Yang ini bukan, Mbak? Ya. Ya. Oke. Oke. Silakan, Mbak. Oke, selamat malam semua. Saya Lia dari Solo. Untuk homework kemarin, saya buat produk basreng menjadi brand yang relate sama K-drama. Jadi saya berharap produk basreng ini tuh bisa seperti popcorn yang biasa kita tonton untuk nonton bioskop. Gitu. Jadi nama basrengnya Basreng Jinja atau mungkin Jinja Basreng. Saya kurang tahu ya tentang penempatan kata-katanya untuk bahasa Korea. Tapi intinya ini adalah basreng yang benar-benar basreng, tapi ala Koreanya gitu. Untuk tagline-nya, mohon maaf Kak, sebelumnya tadi halaman pertama. Untuk tagline-nya, pasangan nonton K-drama. Gitu. Kemudian, selanjutnya, untuk deskripsi sama goals-nya, jadi Basreng Jinja ini adalah brand inovasi perpaduan rasa makanan Indonesia dan Korea yang diracik berdasarkan genre serial drama yang kita tonton, serta tujuannya menjadi top of mind untuk satu-satunya camilan dalam menonton K-drama. Selanjutnya, untuk target audiens usia 16-30, produknya juga akan fokuskan untuk perempuan, pecinta K-drama, pelajar, mahasiswa, pegawai, dan finansial yang kalangan menengah. Untuk packaging produknya seperti yang digambar, jadi tetap cute ala-ala Korea dan belum pernah dipakai untuk produk-produk basreng sebelumnya. Selanjutnya, untuk kompetitor, mohon maaf saya bikin kecil dan padat. Untuk kompetitor yang pertama ada Basreng Gonjreng. Kalau saya lihat dari color board-nya, mereka pakai warna putih, kuning, dan merah. Konten pilarnya dari brand awareness, mereka pakai konten-konten prank, kemudian tren, memes, call, dan ucapan hari-hari besar, dan lain-lainnya. Consideration, mereka pakai saran penyajian. Untuk conversion-nya, mereka lebih ke reminder cara pemesanannya. Yang saya lihat dari keunggulan Basreng Gonjreng, untuk slogan pelopor basreng inovatifnya cukup di mana-mana, jadi mungkin bisa jadi apa ya, pengingat untuk para penggemar basreng yang melihat konten mereka. Kemudian logo dan highlight mereka juga sudah terlihat profesional. Untuk kekurangannya belum ada informasi yang jelas tentang harga dan packagingnya seperti apa, ukuran berapa belum jelas. Kemudian yang kedua ada di akun mau beli ngemil yuk. Untuk color board-nya mereka menggunakan warna merah dan orange. Konten pilarnya brand awareness. Mereka menggunakan konten-konten yang tren, memes, sama mini games. Untuk consideration, saran penyajian, review, dan testimoni. Dan untuk conversion-nya mereka menggunakan konten cara pemesanan dan foto produk. Yang saya lihat keunggulan mereka secara konsisten, secara kontennya menarik, sesuai dengan target konsumen, yaitu anak muda yang suka ngemil. Untuk kekurangannya, highlight profil bio sama logonya belum diatur secara profesional dan jelas. Kemudian yang ketiga ada camilan_Bandung. Color board-nya merah dan kuning, konten pilarnya dari brand awareness, tips giveaway, dan lain-lain. Consideration-nya testimoni, promo,
Untuk conversion-nya, recommendation produk. Jadi mereka ngasih produk-produk apa yang paling enak di momen-momen tertentu gitu. Untuk kelebihannya, logo, highlight, dan bio-nya sudah terlihat profesional. Kekurangannya belum ada foto produk yang menarik dan belum mengikuti tren. Selanjutnya, untuk brand awareness plan dari produk Basreng Jinja, yang pertama ada perbaikan dari profil perusahaannya, profil brandnya. Dengan nama Basreng Jinja, color mood-nya nanti kita menggunakan warna putih dan mocha untuk terlihat lebih clean sama biar berbeda dari basreng-basreng lainnya yang biasanya menggunakan warna merah dan identik dengan rasa-rasa pedas saja. Kemudian slogan campaign-nya pasangan K-drama, jenis produknya aneka rasa berdasarkan genre movie. Untuk packaging-nya seperti yang tadi saya tunjukkan, kantong kecil yang lucu dan tetap mudah untuk disimpan kembali. Jadi bisa harapannya kalau kita nonton terus kita berhenti, kita bisa simpan lagi produknya dengan mempertahankan kualitas yang seperti baru gitu. Untuk channel yang kita gunakan TikTok, IG, dan YouTube Short. Untuk kontennya ada review movie, mukbang, tetap join the trend, giveaway, memes, fun education tentang Korean, gosip, sama mungkin menggunakan call yang kalau ini produk baru, call yang suka juga dengan film-film Korean drama kita. Terima kasih, mohon feedback-nya. Thank you. Panggilnya siapa? Kak Rizky ya? Iya. Oke, thank you. Ini sudah dari awal sudah beda gitu loh. Wah, bisa gitu loh pakai rupanya dari Basreng tapi ada K-dramanya, sebuah hal yang cukup unik ketika emang kalau misalnya kita presentasi gitu ya di depan, oh bisa nih antara Basreng dicampur sama Korea, cukup menarik kayak gitu. Terus juga dari packaging, dari namanya juga beda lah. Kalau kita lihat dari kompetitor ya itu kurang lebih itu kayak sama. Misalnya kalau kita lihat Sklibet gitu ya, tanpa kita lihat namingnya, kita nggak tahu nih bedanya ini apa. Tapi ketika yang Kak Rizky buat, ketika emang udah kuat tuh fondasinya dari target audiensnya, dari brand awareness udah kuat, kita pengen Basreng buat anak Korea gitu loh. Jadi kayak emang makin merucut lagi tuh target audiensnya siapa. Jadi kayak nggak terlalu luas gitu. Jadi emang kayak orang-orang yang biasa nonton drakor, suka sama Korea, pasti bakal interest sama si Basreng ini. Terus juga hal yang bisa aku feedback adalah Korea itu kuat banget di Twitter. Jadi kan pasti setiap ada drakor baru tuh pasti ada trending di Twitter segala macam. Channelnya yang YouTube Shorts mungkin bisa diganti sama si Twitter karena Twitter emang kuat di sana. Jadi ketika emang lagi trending drakor apa, kita tuh bisa tuh tap in di sana gitu sama si Basreng kita. Misalnya kayak yang terbaru apa sih Korea, dari tahu nggak? Nah, misalnya kayak aku terakhir nonton sih All of Death ya, All of Death gitu. Kalau misalnya kayak enaknya nyembil Basreng sambil nonton ini kayak gitu. Ntar di Twitter kayak gitu. Ketika tuh hashtag masuk, yang di tweet itu tuh si brand kita pun makin bisa dilihat orang kayak gitu sih. Kak Rizky. Thank you so much. Menarik sih si Basreng kalau misalnya dijadiin si Korea-Korea ini. Thank you, Kak. Thank you juga. Awirda masih di mute, Kak. Oh, benar, makasih Kak Alpan. Oke, thank you Kak Rizky udah present. Mungkin ya teman-teman, mungkin hal ini yang belum present mungkin bisa nanti di next sesi ya teman-teman. Mungkin sekarang Kak Alpan mau kasih dulu feedback secara umum buat tugas teman-teman di sesi 1 kemarin. Oke. Feedback secara umum sih sini udah cukup paham sih. Target audiens itu mau apa, plan-nya brand awareness apa, terus juga finding kompetitornya seperti apa, kayak gitu udah cukup menarik kayak gitu. Jadi yang menarik adalah ketika kita emang finding kompetitor, kita tahu nih apa kekuatan dari kompetitor kita, apa kelemahan dari kompetitor kita. Dari situ kita masukin dari kelemahan mereka yang ada di sini, nah di situ kita kuatin dari si positioning brand awareness punya Basreng kita sendiri, kayak gitu. Terus juga yang sekilas aku lihat, kalau bisa buat presentasinya sendiri pun buat untuk tugas-tugasnya itu emang kita buat seperti kayak kita jualan ke klien gitu Kak. Jadi emang bukan kayak buat tugas yang dijawab-jawab aja, tapi emang kayak ada
ada runtutannya di sana, kayak dari awalnya gimana, akhirnya gimana, kayak gitu sih Kak. Jadi emang kayak kalau misalnya ini cerita aku klien, presentasinya bakal kayak gimana, kayak gitu sih Kak. Oke, thank you Kak Irfan atas feedback-nya. Nah, teman-teman, Sama-sama. mungkin ya teman-teman karena juga ini buatnya karena biar kita juga lebih apa ya, lebih full belajarnya gitu ya. Kita bukan hanya untuk mendapatkan materi aja, tapi benar-benar kita juga praktek. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk mengerjakan tugas-tugasnya gitu ya. Eh, untuk ngerjain tugas-tugasnya juga biar teman-teman bisa benar-benar menerapkan materinya. Oke, kita langsung ke sesi kedua materi teman-teman pada malam hari ini. Tadi udah di feedback, nanti kita setelah materi ada seperti biasa, ada exercise, lalu juga nanti akan ada sesi tanya jawab dan juga akan ada penjelasan mengenai tugasnya lagi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi kedua. Silahkan Kak Irfan. Oke, boleh jadiin aku co-hostnya, mau share screen. Nggak bisa ya. Udah kelihatan semua? Sudah Kak. Sudah, Eko share. Slideshow. Oke, hari ini tuh bakalan lanjutin dari yang kemarin. Kemarin tuh kan teman-teman udah dapat kayak fundamentalnya si sosial media tuh kayak gimana, dari brand awareness-nya harus apa, target audiensnya mau kayak gimana, terus juga ada finding competitor di sana. Tuh udah dapat tuh dari dasar lah, anggapannya dari kayak semen-semen bawahnya si sosial media tuh gimana. Ini mulai kita buat kayak pondasi-pondasinya tuh ada apa aja sih buat menunjang kalau misalnya kita buat sebagai rumah, itu kayak pondasi-pondasinya biar kayak kokoh gitu sosial media kita. Jadi itu kita bakalan kayak belajar di sini, kayak ini have fun aja sih, karena emang tren tuh emang buat have fun, jadi ini nggak bakal serius-serius banget kayak gimana, emang di sini have fun aja sambil belajar kayak gitu. Social media trend to create organic content. Kayak gitu. Jadi kayak gini, awalnya tuh adalah kayak ada pikiran, jadi sosial media strategis atau juga sosial media spesialis tuh harus benar di manage sama orang-orang yang ngerti banget sama sosial media. Banyak dari misalnya kayak kalau toko kerja di agensi, dari klien oke nih marketingnya, tapi ketika masuk sosmed tuh kayak nggak cocok, ini nggak bisa kita mainin di sosmed. Sama juga dari tim bisnis pengen buat sesuatu, ada campaign tertentu, kira-kira di sosmed bisa di tag in nggak? Nah itu ada beberapa juga nggak cocok ketika emang kayak dari mereka kayak gimana, masuk sosmed ini nggak bisa, karena kontennya juga mereka ngasih konten tuh nggak bakal makan juga sama audiens, karena kan kayak emang di sosial media tuh cepat ya, kayak scroll kayak orang tuh bakal lihat postingan kita tuh kayak 1-2 detik doang. Nah di sana tuh gimana kita nge-grab attention dari 1-2 detik pertama tersebut gitu. Nah ini key learning-nya hari ini adalah namanya, ini pernah aku diajarin juga sama Creative Lead aku atau dari agensi, namanya connecting the dots. Apa sih connecting the dots itu? Jadi connecting the dots itu ada knowledge, experience, sama creativity. Jadi seiringnya berjalan waktu pasti ilmu kita tuh makin banyak gitu loh. Kayak kita tahu tahu kayak marketing di sini, tahu ada tren ini, tapi tuh kayak nyampur-nyampur semuanya, kayak masih belum ada sesuatu hal yang bisa kita sambungin di sana. Nah, dengan experience tuh bisa kita satu-satuin tuh, makin connecting. Oh, jadi itu ada tren ini, bisa kita sambungin ke marketing ini, atau ada tren ini bisa kita sambungin ke produk yang kita punya. Nah, itu ada experience di sana. Jadi kayak kita connecting ke satu-satu, kayak dari tren, dari marketingnya, dari campaign segala macam, kita connecting dots. Dan juga ada sebagai sosial media harus punya kreativitas. Kreativitas itu gimana kita ngeracik, ngeramu dari hal-hal tersebut menjadi sebuah konten, sebuah postingan, sebuah komunikasi di sosial media yang bisa kita sampaikan ke target audiens kita. Kayak gitu, Kak. Next. Nah, sebelum masuk ke materinya, aku pengen tanya di kolom komentar aja, teman-teman, tren 2 hari ini, atau yang lewat di FYP, lewat Instagram, YouTube, yang teman-teman lihat tuh ada apa aja? Bisa dijawab ya. Dan 2 hari Sambo, Kajil, Ojo Badingke, Sambo, benar. Alfamart, benar. Coklat, benar. Farel, Sambo, sulap merah di Agustus, Farel sih. Maiden tuh apa?
Uang baru, benar. Mobile Famart, Farel, pencuri coklat. Ini coklatnya coklat band karena baru comeback juga apa pencuri coklat nih coklatnya? Kak Dwiki nggak punya TikTok. Sebagai sosial media harus punya TikTok, Kak Dwiki. Jika lagi, Twice, Blackpink. Ntar lagi, besok Blackpink comeback. Elon Musk di MU, bener sih. Elon Musk di MU. Bener, Farel, like. Mas kita fans MU. Oke, masukkan. Nah, itu kan kayak konten-konten yang teman-teman lihat ya, kayak emang ada hal-hal tersebut yang muncul di sosial media teman-teman. Nah, dari situ tuh jawabnya benar semua. Jadi teman-teman udah cukup paham nih tentang tren yang emang terjadi 2 hari terakhir. Kalau bisa kita lihat ya, trennya itu udah apa aja sih? Nah, kurang lebih ini ya. Ada si Farel kemarin nyanyi, ada Kak Jill, terus hari ini ada Andrew Garfield lagi di Bali ternyata, terus ada uang baru, ada Wonderland Indonesia, ada juga film sama series yang baru tayang hari itu, ada Mencuri dan Saleh sama She-Hulk kayak gitu. Ini adalah tren-tren yang sebenarnya bisa kita tap in di sosial media kayak gitu. Kalau Verdi Sambo kan itu otomatis kayak nggak bisa gitu ya kita tap in di sosial media, isunya sensitif kayak gitu. Itu kayak itu makanya harus critical thinking-nya di sana ketika sosial media. Oke, ini tren nih Verdi Sambo, tapi dimasukin sama brand kita tuh apa ya? Nah, itu pasti kan nggak bisa karena isunya sensitif. Nah, kalau dari yang di sini tuh bisa kita tap in. Kayak Farel mungkin QL dia nyanyi, bisa kita ajak bareng buat konten bareng dia. Dari Kak Jill juga, ini kan lagi tren banget di TikTok, mungkin konten-konten dia bisa parodi seperti dia, cuman gitu. Itu teman-teman. Next. Nah, sebelum kita masuk ke trennya sendiri, kita harus juga lihat tren dari sosial medianya itu sendiri. Jadi kayak di 2022 itu si platform kita bekerja, yaitu ada TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, itu tuh kayak gimana sih mereka tuh sekarang kayak gitu. Pertama, TikTok bakalan gede banget. Sekarang udah gede, tapi bakalan lebih gede lagi. Pokoknya TikTok TikTok tuh baru ada tuh kayak baru ini ya dari pandemi gitu 2020, tapi bahkan dia udah nyalip usernya Twitter, bahkan hampir nyalip usernya Instagram sekarang. Padahal Twitter sama Instagram tuh udah dari zaman kita SMA, kita sekolah kayak gitu loh. Dan dia dalam waktu 2 tahun udah bisa menyalip. Jadi TikTok makin gede dengan audiensnya juga makin banyak. Ini platform tuh cocok banget buat kamu yang targetin Gen Z, karena mereka tuh cenderung menjadi pembeli baru. Kalau umur-umur kayak 20-30 pasti udah pernah sih untuk membeli sesuatu barang segala macam. Tapi untuk Gen Z yang masih di bawah 20 segala macam tuh mereka tuh menjadi new buyer anggapannya. Kayak gitu. Terus juga menjadi platform yang menjadi sering banget trendsetter di sosial media. Itu untuk TikTok will be huge di 2022. Nah, yang kedua adalah video konten itu bakal dominasi. Kenapa? Ya pertama ada TikTok, terus juga hampir semua di platform sosial media tuh bisa upload video. Even Twitter yang emang text-based, tapi juga video-video yang viral di Twitter tuh juga banyak gitu loh dari Twitter. Instagram pun sekarang juga fokusnya si Reels, yang jadi konten-konten video itu udah mulai banyak. Jadi konten-konten yang post-postan itu udah mulai sedikit, tapi video yang bakal dominasi di tahun 2022 ini. Terus juga marketing influencer yang emang lahir dari sosial media, itu juga bakalan lebih besar. Makanya dari banyak tuh sekarang tuh brand-brand itu kolaborasi bareng influencer buat makin ningkatin brand awareness-nya mereka sendiri. Kenapa? Karena dengan memakai influencer otomatis jangkauan brand awareness lebih besar ya. Nggak cuma buat followers kita aja, tapi juga dari followers mereka. Terus juga Instagram sekarang punya feature collaboration post. Jadi dari posting kita sama posting mereka bisa barengan. Enaknya kayak gitu sih. Jadi ketika kita emang udah pilih influencer siapa, kita bisa targetin nih kayak pengen ngincer influencer ini, dapat audiensnya bareng. Jadi ada audiens kita sama audiens dari influencer tersebut. Next-nya. Nah, yang tadi itu ada sekarang itu udah mulai bergerak, udah reaching new audience, bakal jadi primary goal-nya. Kenapa? Karena tuh udah mulai banyak konten-konten itu udah nggak buat followers lagi, tapi malah ada namanya tuh for you tuh kayak FYP. Jadi kayak konten targetednya tuh udah mulai bukan di followers, tapi mulai di orang-orang yang interest dengan kita. Misalnya kayak tadi Basreng gitu ya, otomatis tuh orang-orang dengan suka makanan, suka jajanan tuh bakalan masuk tuh interestnya sama kayak produk kita si Basreng tadi.
Jadi gitu. Jadi kayak ada audiens baru yang bukan followers kita, tapi mempunyai kesamaan dengan produk kita. Itu jadi new audience di sana. Yang keempat itu live shopping bakalan tinggi lagi di TikTok terutama. Jadi kan pasti teman-teman sekarang sih lagi sering banget ya ketika scroll FYP ada yang live, bahkan kayak sekarang kayak pekerjaan live streamer pun udah menjadi salah satu job yang cukup banyak gitu loh, kayak mulai dari Kak Jill contohnya, kayak Mama Lala, itu kan kayak orang-orang yang lahir dari si platform live shopping tersebut. Jadi live shopping sendiri, kalau misalnya tadi kita buat basreng, itu salah satu option terbaik juga untuk meningkatkan sales kita. Selanjutnya adalah ada short term videos. Itu tuh biasa lebih value dibanding video-video yang panjang. Jadi kayak YouTube tuh kan kebanyakan video panjang ya, kayak 4 menit, 5 menit. Walaupun TikTok bisa sekarang juga, tapi video yang formatnya lebih pendek itu bisa lebih tinggi untuk audiens lebih melihat dibanding video panjang. Karena kalau dalam video panjang itu harus ada ceritanya, harus ada story yang baik di sana. Ketika emang orang pengen nontonnya sampai habis. Kayak gitu teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, silahkan teman-teman sebelum dilanjut, mungkin ada yang ingin bertanya dulu, silahkan. Mau open mic atau mau di chat juga boleh, teman-teman silahkan. Chat boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Rahma. Kalau untuk early business yang baru memulai di Instagram, better fokus ke Reels atau bikin post berupa gambar aja? Kalau untuk early business, better di Reels. Kenapa di Reels? Karena Reels konsepnya bersama kayak FYP. Kayak bisa sebar ke orang-orang yang bukan followers kita sih, Kak. Better untuk di Reels, tapi sebagai untuk informasi, ada juga di-combine dengan berupa foto. Jadi ada Reels, ada foto di-combine, Kak. Jadi emang untuk reaching new target audience, reaching audience barunya itu dari si Reels, karena emang bentuk formatnya bakal kayak FYP, bukan dari followers kita. Dan kan untuk si single image-nya, si foto-fotonya itu sebagai informasi dari produk kita. Gitu kan. Oke, semoga menjawab ya Kak Rahma. Jadi bisa di-mix gitu ya. Karena nggak semuanya juga harus Reels terus atau gambar terus gitu. Oke, nah selanjutnya dari Kak Desanggilitski Aditya. Kak, fungsi alt tag di IG apa ya? Oh, aku baru tahu ada ini. Alt text tuh kalau nggak salah ya, ini kalau di Twitter kayak formatnya bakal sama kayak di IG juga. Jadi itu membantu teman-teman kita yang tunanetra. Jadi jadi di HP mereka tuh sebenarnya tuh ada feature kalau misalnya ada tulisan tuh bisa dibaca gitu, Kak. Jadi kalau misalnya di alt text tuh otomatis ketika itu ada bakal bisa kebaca gitu si fiturnya kalau untuk si alt text sendiri. Jadi untuk teman-teman tunanetra itu dia ngebaca dari fotonya kayak gitu. Oh, oke. Aku baru tahu. Iya, Banyak jadi, juga sekarang IG semakin berkembang fiturnya. Iya, jadi kalau misalnya lagi upacara, foto upacara, masukin alt text-nya upacara kemerdekaan RI di Istana Negara. Kalau misalnya dari teman-teman itu Netra itu punya aplikasi sendiri, bakal dibacain tuh sama kayak Google Translate tuh aplikasi bla 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 gitu. Oh, oke. Nanti coba deh. Ini dari Kak Dava. Kak, kan sekarang Instagram sudah bisa untuk story 60 detik. Tanggapan Kakak gimana soal itu? Lah, kok aku banyak yang nggak update ya? Ini baru lagi diupdate sama Moseri. Moseri itu si punya Instagram tuh kadang-kadang tuh kayak musuhnya tim sosmed gitu loh. Karena kayak hampir tiap minggu tuh kayak ada aja feature baru yang dibuat gitu. Buat tim sosmed jadi kayak ini kita harus ngapain lagi gitu ya. Story untuk 60 detik. Masih belum terbiasa dengan hal story 60 detik karena kan kita biasa kayak ngejual 15 detik segala macam. Untuk upload foto juga 15 detik, 60 detik kita masih belum terbiasa karena dari habit orang sendiri itu belum terbiasa sih untuk nontonin story 60 detik gitu, Kak. Kalau untuk sekarang sih kita masih pakai format lama sih karena experience usernya sendiri pun belum terbiasa story 60 detik gitu. Aku jadi menarik sih, aku jadi ada pertanyaan ya mengenai ini. Nah, kan banyak banget ya, bahkan aku aja pribadi gitu, baru tahu nih banyak banget fitur baru di Instagram gitu. Nah, menurut Kak Alpan, pandangan sebagai sosial media, ya, apakah kita harus selalu mengikuti
fitur yang ada gitu. Padahal kan kita pastilah tiap tiap sosial media pasti mereka punya konten pilar kan gitu tiap bulan ya. Betul. Nah, tapi ini banyak banget fitur baru gitu ya, Kak. Nah, apakah kita harus tiba-tiba mengubah konten pilar kita yang udah jadi karena ada fitur baru atau yang lagi booming atau seperti apa gitu? Kita nggak, biasa tuh kalau dari pengalaman aku ya, kayak awalnya tuh Januari itu kita udah siapin nih, apa nih konten pilar kita tahun ini. Pasti sosial media bakal berubah segala macam. Konten pilarnya nggak berubah, tapi cara kita menggunakannya agak berubah. Kalau misalnya udah mulai masuk ke base video, emang sih pilarnya, misalnya pilarnya ada trendsetter gitu. Mungkin kalau misalnya kita pakai meme, pakai apa, mungkin ketika ada video, kita pakai video-video yang populer yang kita buat dari video yang kita buat, kita upload di Instagram. Kayak gitu sih, Kak. Karena tuh biasanya, dengan fitur baru tuh, secara algoritma sendiri, Instagram bakal utamain yang itu. Oh, oke. Oke, sip. Thank you Kak Alvan jawabannya. Oke. Ini kita ke yang lisan dulu ya sebentar ya. Ada Kak Aji. Silakan Iya, Kak Aji. Resan. Halo Kak Aji. Halo. Halo Kak Aji. Halo. Halo. Kak, mau nanya Kak terkait apa namanya kayak komposisi postnya gitu di dalam sosial media, terutama IG ataupun TikTok itu seperti apa ya Kak? Maksudnya apakah reelsnya itu berapa, 2 reels atau 1 single post dan sebagainya gitu. Dalam seminggu deh misalnya. Gitu. Terus untuk satu lagi algoritma IG sendiri yang terbaru seperti apa? Karena saya mendengar itu udah udah seperti SEO yang saya dengar isinya itu apa namanya? Karena kan saya juga bekerja di sebagai SEO itu apakah IG itu seperti SEO sekarang? Lalu untuk algoritma TikTok sendiri itu seperti apa Kak? Karena saya baru tahun ini nih belajar TikTok gitu. Oke, thank you Kak Haji. Untuk menjawab yang pertama, harus berapa postingkah dalam sehari? Sepengalaman aku ya, itu nggak terlalu necessary harus posting berapa sehari. Bahkan Tokopedia sendiri pun postingnya tuh hampir 5 setiap hari kayak gitu. Tapi ada akun lain juga yang aku handle, itu postingnya 1-2 sehari. Tapi intinya itu adalah konsistensi sih Kak. Jadi jangan sampai kayak kita kayak kita gimana jarang ngepost, misalnya kayak seminggu kita konsisten 3 hari berturut-turut, tapi tiba-tiba kita hilang nih 4 hari, mas nyambung lagi ntar 5 hari berturut-turut, itu kan nggak ada konsistensi di sana gitu Kak Haji. Jadi emang harus ada konsistensi dalam posting. Kalau misal seminggu 3 kali, seminggu 3 kali, jangan ada bolong-bolong di sana, karena di bolong-bolongnya tersebut yang bakal nurunin engagement ke kita. Selanjutnya itu ada yang tadi, yang si SEO. Iya benar, Instagram sekarang udah mulai kayak SEO, karena fiturnya ketika kita di search fiturnya di Instagram, itu udah yang keluar itu udah bukan kayak, kalau dulu kan zaman dulu kayak misal cari baju, pasti kita hashtag fashion wanita. Kalau sekarang tuh cukup dari fashion wanita aja tuh udah keluar konten-konten yang relate dari hal tersebut gitu Kak. Jadi emang sebisa mungkin dalam caption kita pakai si keyword-keyword yang sesuai dengan brand kita. Yang ketiga, untuk algoritma sendiri, TikTok, Instagram, sebenarnya tuh masih kayak dari rahasia dari ini ya, rahasia dari platform-platform tersebut. Jadi kayak dari tim sosmed pun pasti bakal nge-crack nih. Apa sih yang buat kita FYP itu tuh biasa bakal learning by doing sih Kak. Jadi emang ada kita testing konten, konten ini menarik, bakal FYP terus, kita bakal ngejalin konten tersebut. Kayak gitu. Gitu Kak Haji, apakah menjawab? Oke, terima kasih Kak. Siap. Thank you Kak Haji. Nah sebenarnya ini ya, ini pasti ada aja gitu ya, bertanya dari sebelum-belumnya gitu ya, kelas-kelas bootcamp yang sebelumnya, pasti ada aja pertanyaan di mana, Kak, idealnya kita berapa kali sih posting gitu kan, berapa kali kita posting video atau jam berapa gitu, padahal kan ini benar nggak sih Kak? Padahal tiap akun gitu ya, tiap akun tuh pasti mereka punya waktu-waktu masing-masing ya. Maksudnya bisa aja gitu di brand A
jam 8 itu bagus ya engagement-nya. Hmm. Tapi misalnya di bulan B itu jelek itu bisa nggak sih Kak seperti itu? Bisa, karena emang jadi itu nggak bisa sih kayak kita nilai itu dari satu posting, dari 2 posting kelihatan terus itu emang kayak ada, makanya di sosmed itu ada monthly review, kayak kita ngeliat nih dalam monthly konten yang kita buat, pillar kita buat, yang mana sih yang lebih cocok buat si Instagram kita, kayak gitu kan. Oke, thank you Kak Alpan. Mungkin nih teman-teman satu lagi ya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ini satu lagi dari Kak Melpi. Untuk clickbait di sampul video masih pengaruh nggak ya Kak? Clickbait di sampul video masih perlu itu gunanya ketika kita orang buka video kita, buka Instagram kita, itu kan kelihatan tuh mana bakalan yang bakal di scroll aja, mana yang bakal ke attach. Makanya tuh biasa kalau kita pakai kita giveaway bareng artis itu kita pakai clickbait. Biasanya tuh kita cuman kayak text based doang, kita pakai dapatkan handphone di sini, tuh tok itu doang tuh. Itu biasa tuh engagement sama impressionnya bakal lebih tinggi karena orang pasti bakal nge-tap tersebut gitu. Oke, semoga menjawab Kak Melpi ya. Ini masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan. Iya, terus sambil Ini kayaknya ini masih masuk nih Kak. Satu lagi aja ya. mana? Ini dari Kak Yoga. Kak, untuk tahu sosial media tren 2022 gitu ada laporan datanya nggak sih? Semisal kalau inflasi per tahun ada datanya dari BPS gitu. Ada, itu biasanya dari platformnya sendiri untuk tahunan ya. Dari platformnya itu dari Google, TikTok, Twitter itu pasti mereka bakal ngasih sih apa yang bakal tren dari di mereka sendiri. Itu bisa search itu terus di Google sih Kak. Kayak Google Trends 2021. Twitter Trends 2021 itu biasa tuh mereka udah tuh dari by platform sendiri udah ngerangkum selama setahun tuh bakal ada apa aja gitu. Oke, Kak Yoga semoga menjawab ya. Oke, Siap. teman-teman kita cukupkan dulu untuk pertanyaan di ini ya. Kita lanjut dulu ke topik selanjutnya. Siap. Oke, baik. Ini teman-teman bisa diskusi juga ya di chatroom kalau misalnya ada yang mau bantu jawab atau segala macam gitu boleh juga. Kita saling berdiskusi, saling belajar di sini. Next-nya, ini sedikit aja sih. Ini aku dapat data dari McKinsey Company. Jadi di live stream, tadi kan live stream memang lagi tinggi banget. Sebenarnya tuh apa sih aja sih live stream yang oke gitu. Rupanya itu fashion, of course, masih yang masih yang mendominasi untuk dari si live stream sendiri. Itu kedua ada beauty, ada food, ada elektronik, ada home decor sama mobil. Kalau fashion, kalau yang biasa kita TikTok sendiri ya kayak fashion cewek segala macam itu kan sering tuh di live kita keluar. Kalau ada beauty juga pasti ada skincare di sana. Food juga pasti udah banyak tuh kayak makanan-makanan yang jual di food dijual di live TikTok. Consumer juga elektronik itu kan HP dari Oppo, dari brand lain juga mereka live di TikTok. Kalau home decor tuh paling sering tuh Barbie yang sering live di TikTok. Emang kalau untuk mobile sendiri tuh emang agak jarang karena juga peminatnya nggak sebanyak yang di atas ini. Gitu. Terus juga sekarang kita kayak tren gimana sih buatnya dari si tren ini ke si sosial medianya sendiri. Jadi tuh apa sih yang buat konten tren itu ada benefitnya buat kita kayak gitu kan, kita tanya kayak dari konten apa yang ada tuh manfaatnya buat si brand kita punya. Yang pertama tuh ada kualitas sama otentik. Jadi emang kualitasnya emang harus oke juga dari segi konten ya, dan juga otentik dalam sini tuh emang kayak itu dari brand kita. Ketika emang kita orang lihat itu orang tahu itu dari brandnya kita, jangan sampai oh dia jangan brand yang ini berarti itu dari quality dan otentikitasnya belum kuat di sana untuk ketika nge-drive konten untuk menjadi sebuah konten. Yang kedua tuh harus relatable sama target audience kita, kayak gitu. Jadi emang konten-konten tren yang kita buat otomatis juga harus sesuai dengan target audience kita dan harus clear and fresh. Kenapa fresh? Karena tren tuh cepet basinya. Kalau misal kita dapetin ada tren hari ini, usahakan ya hari ini bisa naik atau nggak besok ya naik. Karena kalau misalnya kita masih ada semingguan jeda tren di sana, otomatis orang bakal merasa kayak udah basi nih trennya. Nah, terus gimana sih kita buat konten tren yang tadi yang punya benefit buat brand kita? Yang pertama tuh temuin kunci masalahnya, kayak masalah dari brand kita tuh apa sih? Masih lack of awareness kah?
masih salesnya kurang kah? Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, kita cari konten tren yang lagi hype-nya apa. Yang kayak tadi terbatas ada si Kajil, ada si Farel, segala macam. Kita cari trennya sendiri sama kita. Nah, yang terakhir tuh adalah yang connecting the dots yang kayak aku bilang tadi. Jadi gimana kita antar si masalah sama si konten tren yang terjadi pada saat ini. Kayak gitu. Nanti di next materinya bakal akan aku jelasin juga kayak gimana sih misalnya contoh dari masalah sama buat naikin trennya itu kayak gimana. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Ini ada yang bertanya panjang banget. Ini kunci masalah dari brand kita. Iya, kunci masalah dari brand kita. Oke, yang lain? Atau mungkin ini kita jawab dulu pertanyaan ini ya. Ini menyangkut dengan materi sebelumnya sih Kak, dari Kak Agus ya. Maaf terkait topik kemarin, bagaimana supaya kita bisa lebih akurat dalam menentukan target audiens? Apakah ada tools atau aplikasi untuk bisa membantu ini? Misal, produk bakso yang sebenarnya yang paling banyak yang cari atau beli produk tersebut tuh di segmen mana? Iya, ke Agus, kalau ini tuh bisa kita lihat dari analitiknya sih. Kalau misalnya di sana analitik itu ada kayak umur range-nya berapa, ada kelaminnya apa, bisa lihat dari sana sih Kak. Jadi emang kayak bakal terus di sosial media itu kayak nggak bisa sekali kayak menentukan oke ini fix langsung. Emang kayak ada learning by doing-nya juga di sana. Makanya ada sosial media analytical yang buat review itu semua kayak gitu sih Kak. Semoga menjawab ya Kak Agus. Ini dari Kak Rahayu. Kunci masalahnya ada di bos. Ya, bos emang selalu benar sih sebenarnya. Ini dari Kak Sepia. Menurut Kakak, tren paling cepat up to date tuh di sosmed mana Kak dapatnya? Dari siapa? Kak Sepia. Kakak tren paling cepat up to date itu dari sosmed mana Kak dapatnya? Dari hampir semua sosmed sih rata sih. Ketika emang lagi, misalnya kayak Sambo lagi tren dari lagi viral gitu. Pasti semua platform bakalan Twitter, Instagram, TikTok itu bakal bahas dia semua. Kayak gitu. Mungkin itu ada salah satu dari SEO juga bermain di sana. Jadi ketika emang ada tweet tersebut, secara algoritma di sosial media ini bakal main seputar si topik tersebut. Misal kayak Kak Jill gitu di TikTok, ketika emang lagi FYP dia terus tuh bakal dia terus juga si kontennya sendiri. Oke, semoga menjawab ya Kak Sepia. Kita lanjut ke pertanyaan Kak Muhammad Hanif. Mau izin bertanya, kalau melihat dari trends, apakah baiknya membuat konten planning 1 bulan di awal bulan atau dicicil per minggu atau bisa dibilang bikin konten dadakan? Pertanyaan dari siapa, Kak? Dari Muhammad Hanif. Ya. Ditanya izin trends terbulan, apakah baiknya konten planning per minggu 1 bulan di awal atau cicil per minggu atau dibilang konten dadakan? Kalau untuk konten trend itu biasanya konten dadakan karena emang tren kan kayak nggak pasti ya, kayak ini bakal trennya bakal seperti apa, apakah bakal lamakah trennya atau bakal kayak gimana. Jadi untuk konten tren itu idealnya bisa dadakan, tapi emang ada kalau selama aku kerja juga itu biasa kita request kontennya per minggu. Kalau misalnya mau udah sebulan buat konten itu biasa kontennya udah basi duluan sih Kak, karena kadang-kadang juga nggak relate. Jadi emang better buat konten itu per minggu, tapi kita punya spare slot juga di sosial media buat konten-konten dadakan yang buat si tren ini. Kayak gitu, Kak. Oke, semoga menjawab ya Kak Hanif. Kita lanjut ke Kak Lina. Kak, kalau tren itu nggak relate dengan brand dan target audiens kita gimana? Apakah harus selalu konten itu ngikutin tren? Nah, kalau nggak relate, kalau misalnya nggak relate, ya gitu, makanya nggak usah dipaksakan juga. Ketika emang itu konten tren tersebut nggak relate, misalnya ceritain Fashion Week, tapi kita punya produk klinik,
kayak nggak nyambung gitu kan. Ketika ada konten tersebut, kita juga cari tren yang sesuai dari brand kita. Kalau misalnya klinik, nah tren tuh nggak harus selalu kayak apa ya, kayak sebuah postingan di sosial media. Tren itu bisa juga tren influencer. Influencer siapa sih lagi tren sekarang kayak gitu. Misalnya kalau kita punya klinik, kan dokter-dokter udah banyak tuh di TikTok. Misalnya si dokter A lagi tren nih. Nah, kita tuh bisa tap in di sana buat pakai si konten-konten kita gitu Kalina. Oke, berarti harus disesuaikan lagi ya dengan brandnya. Selanjutnya dari Kak Edo. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman sebelum kita lanjut ke next materi. Kak, permisi, boleh dijelaskan algoritma YouTube? Karena ada beberapa video influencer yang judulnya sama, deskripsi blognya sama, tapi performance-nya beda. Ada juga pengalaman saya hari ini, influencer A bagus, tapi waktu kita ajak kerja sama lagi, videonya langsung drop performance-nya. Kalau kayak gini tuh biasa kayak gini, ketika emang ada influencer yang bakal judul sama, description box sama, secara algoritma, ini learning yang pernah aku dapetin adalah secara algoritma tuh bakalan main mereka ngasih spare view yang banyak ke konten yang lebih oke gitu loh. Jadi kalau misalnya ada A influencer, misal kayak Basreng tadi ya, misal ada Arif Muhammad makan Basreng, ada Ria Ricis makan Basreng, ada siapa lagi makan, kayak mungkin dari tadi itu Ricis makan Basreng, sama Arif Muhammad makan Basreng, dengan judul yang sama. Nah, tuh misalnya dengan bahan upload, jam upload yang sama juga. Secara algoritma, emang bakal itu di spare dua-duanya, tapi ketika itu bakalan kelihatan lagi tuh view siapa yang paling nontonnya paling lama. Misalnya kalau dia Ricis cuma 5 menit, sedangkan si Arif Rahmat tuh yang nonton ada sampai 10 menit. Kayak gitu. Jadi yang Arif Muhammad pun bakal diprioritasin dari YouTube-nya sendiri. Nah, dari situ bakal masuk ke explore, masuk kemana segala macam. Jadi kayak emang ada balik lagi konten mana yang bakal dikonsumsi lebih banyak sama publik. Itu dari situ algoritma sendiri yang bakal menyesuaikan. Kayak gitu kayak itu. Oke, bagaimana Kak Edo? Apakah menjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Oke. Thank you teman-teman atas pertanyaannya. Kita lanjut dulu ke materi ya teman-teman. Nanti akan ada sesi tanya jawab lagi. Oke, silahkan dilanjutkan ke Angga. Lanjutin deh guys. Nah, terus gimana sih yang tadi kayak dari tren sampai jadi organik konten? Tahu meme ini nih aku bakalan jelasin dari study case sih. Yang tahu meme ini? Boleh. Tahu, pernah lihat. Kitchen. Tahu. Nah, overall kayak tahu karena emang ini meme emang kayak populer juga gitu loh. Next-nya Ghazali dan tahu yang baru viral dulu. Tahu Ghazali. Tahu. Oke, terus, nah dari situ kan kita nih punya nih dari study case yang aku jalanin ketika ini campaign Ramadan di Tokopedia kemarin. Jadi emang salah satu kita pakai meme populer ini yang sih kayak sudah kuduga sama Ghazali. Ghazali itu kan viral-viralnya tuh kayak di bulan Mei kemarin ya, kayak dia tuh banyak brand-brand tiba-tiba tap in sama si Ghazali sendiri, termasuk Tokopedia sendiri pun tap in sama si Ghazali ini ketika bulan Ramadan kemarin. Nah, jadi kita tuh ada buat campaign namanya, ada TVC awalnya. TVC-nya tuh namanya TVC Ayu, jadi bakal ada nama Ayu Dewi, Ayu Sita, pokoknya ada Ayu yang lain ketika di Ramadan campaign sendiri.
Jadi awalnya adalah kita nge-create Easter egg dulu nih dari Gozali di TVC-nya Ramadan Tokopedia. Ini kurang lebih TV-nya seperti ini. Nah, iklannya kurang lebih kayak gitu. Terus kita tuh masukin si Gozalinya tuh di sini. Jadi sebelum kita upload di sosial media kita udah teasing orang dulu nih di Easter egg. Kalau misalnya ada Gozali di TVC mereka. Divisi kita. Nih, ada Gozali di sini kan. Nah, udah mulai di situ. Nah, kita tuh juga gunain nih buat si Gozali sendiri. Gimana caranya orang-orang tuh ngeh. Nah, kita tuh pakai akun-akun publisher. Akun-akun publisher tuh apa? Akun publisher tuh jadi kayak akun-akun, kalau di Twitter tuh ada Rejulit, kalau misalnya di Instagram tuh ada Dagelan, Lambe Turah, USS Fit, Volkatif, itu kita bilang akun publisher. Jadi kayak akun-akun yang biasa nyebar informasi lah intinya. Ini kita di Twitter sama TikTok kita pakai di sini tuh kayak gini. Jadi kayak coba cek yang ada yang aneh nggak di lingkaran merah itu siapa ya. Jadi kita udah ngetis juga nih. Jadi ngegedein buzz-nya lagi, ngegedein topiknya lagi di sosial media. Kalau misalnya ada Gozali di TVC-nya Tokopedia, emang si Gozali ngapain gitu atau CV Tokopedia. Bahkan kita juga buat konten TikTok-nya sendiri buat si Gozali sendiri yang ada di TVC Tokopedia. Nah, dibuat kontennya sendiri pun nggak konten yang kayak dibuat oleh brand gitu loh. Emang buatnya emang konten yang kayak biasa lihat di FYP kita sendiri juga gitu. Kita buat Easter egg, kita buat si Gozalinya sendiri kayak di seakan-akan ini emang ditangkap oleh publisher. Sebenarnya ini juga based on dari campaign kita sendiri juga. Sampai akhirnya, nah ini kita juga kerjasama juga sih sama si Gozalinya. Jadi si Gozali ada nge-tweet, loh kok ada saya, kayak gitu. Ntar tuh mulai tuh interaksi-interaksi dari netizen, kayak ngapain si Gozali di TVC-nya Tokopedia, kayak gitu. Ya, di situ juga mulai tap in dari Tokopedia sendiri. Jadi Tokopedia tuh adminnya sendiri itu namanya Minto, admin Tokopedia namanya Minto. Jadi kayak kita buat konten, Minto mau refreshing, pengen liburan nih, ada yang bisa gantiin Minto dulu, tap in si Gozali masuk. Bosan foto selfie, pengen kerja kantoran, info locker kata Gozali, terus Minto balas, beneran mau nih. Jadi kita buatnya itu sebenarnya seorganik mungkin, kayak emang belum nggak kerasa nih kalau misalnya sebenarnya ini sebuah campaign journey gitu loh. Bukan kan. Ya, sebenarnya ada campaign journey, tapi kita buat seorganik mungkin. Kita pakai dari TVC, dari ada publisher, dan juga si Gozali tagin sendiri. Terus nextnya pas Ramadan tuh kita reveal lah kalau si Minto ini bakalan jadi Gozali. Dan kontennya pun nggak konten yang gimana ya, yang well craft banget, yang bagus banget. Kita buatnya kontennya emang konten sehari-hari kita lihat gitu loh. Kayak konten-konten yang bisa di FYP, konten-konten biasa teman-teman buat sehari-hari. Dan kita juga kayak nggak pengen ngilangin persona Gozali yang kayak polos, kayak nggak gimana-gimana gini. Kita tetap as it is aja, kayak biasa aja, kayak ya udah. Kayak lo jadi admin Tokopedia selama bulan Ramadan, ya yuk buat kontennya pun kayak sesimpel gini aja. Oh ya. Nah, ini kita satuin nih sama si Mim sudah kuduga tadi. Jadi kita photoshoot bareng dia, kita buat video bareng dia, jadi kita buat juga kayak meme-meme-nya dia dari si popular meme tadi, kita bawa si Gozali lagi trending, jadi kayak dapat tuh kesatuannya. Jadi kayak ketika Ramadan itu tugasnya tim sosmed adalah gimana ya, masalah kita nih, kan aku bilang tadi kayak cari masalahnya dulu apa nih. Masalah kita pengen coba tap in sama influencer atau artis atau sosok lah. Kalau Gozali ini yang lagi trending, pas dia lagi trending segala macam. Terus juga masalahnya juga pengen ngegedein awareness Ramadan Extra di Tokopedia. Sama siapa? Makanya pakainya si sosok si Gozali ini. Jadi kita buat meme-meme sama dia, photoshoot bareng dia, terus kita juga buat konten-konten organik yang kayak dia banget gitu loh. Jadi buatnya juga kayak nggak buat kayak video-video macam-macam, emang kayak dia selfie, udah dia selfie aja gitu konten-kontennya.
Nah, terus kayak impact-nya tuh apa gitu. Kita pakai Gozali, kita riding trend segala macam, terus ada impact-nya nggak sih buat sosial media kita, buat si bisnisnya sendiri juga. Ternyata tuh impact-nya ketika Ramadan cukup luar biasa gitu loh. Kayak engagement si Gozali sendiri tuh kayak 2 kali daripada engagement konten kita yang biasa. Impression Gozali sendiri selama 1 bulan di sosial media Tokopedia itu sampai 9.600.000 impressionnya si kontennya Gozali. Kita ngebuat 78 konten bareng dia, kita pas reveal si Gozali juga dapat trending topik nomor 2 di Indonesia, sama engagement sendiri pun sampai di 290.000 engagement. Jadi kayak cukup berhasil nih kita pakai tren si meme-nya sendiri yang udah populer, sama kita pakai influencer. Impact-nya pun berasa di engagement sosial media kita. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen coba buat tap ini influencer, dari engagement ada campaign-campaignnya seperti apa sih, journey campaign-nya seperti apa, kurang lebih seperti ini. Gitu, ada pertanyaan? Silahkan teman-teman, mungkin ada yang mau tanya langsung, boleh banget ya teman-teman, raise hand aja. Nanti Boleh. kita kasih akses untuk bertanya langsung. Nih, aku Ini coba baca-baca ya. Ya, boleh Kak. Di chat. Karvan, boleh jelasin apa Easter egg? Easter egg itu kayak Easter egg itu telur Paskah ya, kalau bahasa Indonesia. Jadi kayak ada sesuatu yang kita simpenin gitu loh ke Anissa. Jadi kayak kita, orang nggak bakal sadar gitu. Tapi sebenarnya kayak kita tuh misi kita tuh kayak pengen ada ini loh, kayak gitu. Easter egg tuh kayak gitu sih. Kalau di film-film Marvel tuh biasa Easter egg-nya banyak gitu. Gitu Kak Anissa. Terus, Kak, kenapa akun publisher di IG, Volix, Volkatif, mostly cuma re-upload konten viral doang, tapi banyak yang follow, pada yang suka. Kenapa follow dan suka? Karena jatuhnya tuh kayak media sosial media, kayak media gitu, kayak TV. Kalau dulu kan kita nonton TV kayak ngelihat, oh ada berita ini. Sekarang tuh kita ngeliatnya tuh Volkatif, Volix, USS Feed, jadi kayak kita pun follow karena kita pengen tahu infonya, gitu sih Kak Axel. Dan mereka pun ketika emang buat info langsung banyak tuh sebar ke orang. Gitu. Kak Sevia, menurut Kak SEO Buzzer bantu ramen akun kita nggak? Itu dibutuhkan atau nggak ya? SEO Buzzer butuh bantu ramen, pasti bakal ngeramein. Organik apa enggak? Enggak, karena bukan orang asli yang bakal rame di kita Islamita. Tapi kalau emang membutuhkan, kalau misalnya bosnya Kak Sevian ya, butuh impression yang tinggi gitu, 100.000, udah buzzer. Sebenarnya kalau misal buat lihat dari angka, udah buzzer. Tapi apakah konten organik bakal long lasting, bakalan sustainable? Enggak jawabannya, gitu Kak Sevian. Kak, penggunaan meme free aja Kak atau bisa kena copyright nggak Kak? Penggunaan meme, kalau paling aman banget, kita photoshoot sendiri ke Rahma. Ya photoshoot sendiri, kita tiruin meme-nya tuh nggak kena copyright. Tapi itu jarang sih meme kena copyright sendiri. Karena kayak kalau kita pakai yang popular meme, itu kebanyakan nggak kena sih Kak. Karena kayak terlalu jauh gitu loh. Nih, Kak Alma, Kak Arfan izin tanya untuk pembuatan konten baik, foto, video, desain grafik, yang akan di sosial media, apakah briefnya dibuat di sosial media untuk ke tim produksi dan lain? Gimana ya Kak, alur development sosial media dalam sebuah perusahaan? Ini kita bahasnya nanti buat di next class sosial media management aja ya kali ya. Kayak ini pertanyaannya dari yang tren. Kayak gitu gimana Kak Wirda? Ya, boleh Kak Arfan. Ntar kita ada belajar juga kok Kak Alma tentang sosial media manajemen, kayak tahu tuh dari konten buat gimana, produksinya gimana sampai kita launch. Ini lebih ke fokus ke trend driven content. Mau tanya kalau untuk properti yang harganya mahal banget miliaran, ada advice nggak Kak? Ini tuh cocoknya ke Atana Cherry, itu tuh di TikTok sih. TikTok tuh banyak sih, kayak aku sering lewat juga sih agen-agen properti rumah yang nawarin harga yang mahal banget,
Tapi selama itu ngerasa worth it, pasti orang bakal mau sih. Banyak kok sekarang orang-orang yang interest dari agen-agen properti kayak gitu, yang FYP ya, TikTok emang suka properti, suka, atau enggak orang-orang yang lagi cari rumah, itu pasti ada sih, Kak. Itu tergantung gimana cara kita ngebuat kontennya, videonya, agar menarik bagi orang sih. Jadi orang-orang ngerasa kayak, oh produknya miliaran, tapi gue worth it nih buat dapetin ini, gitu kan. Analisis impact-nya toolnya pakai apa? Kalau ini aku kemarin pakai si Amplify yang aku share kemarin ke Husna. Jadi ketahuan tuh. Sebenarnya dari Instagram sendiri pun manual kita tuh bisa nge-track-nya. Sarvan, cara buat campaign journey yang bagus gimana? Nanti itu next plus-nya ada juga kita ngebuat campaign journey. Ini lebih ke fokus ke trend. Sorry, kapan kita fokus ke reach impression dan kapan kita fokus ke engagement ya, Kak? Lebih penting mana? Lebih penting mana journey-nya terakhir itu sebenarnya kan engagement ya, tapi impression itu juga penting karena kelihatan nih berapa orang yang bakal nge-seen atau nge-view dari konten-konten kita. Jadi lebih penting mana, kalau di semua hampir yang aku sosial media yang aku pegang tuh pentingnya di engagement, tapi juga banyak dari mereka tuh impressionnya juga penting juga gitu sih, Kak, karena emang impression tuh kan jadi brand awareness-nya juga kena tuh di impression-nya, jadi juga itu juga penting sih si impression untuk narik si brand awareness-nya sendiri. Banyak sekali pertanyaannya. Kapan? Mungkin Yoi. kita bisa dulu ke Boleh. materi. Karena udah mau jam 9. Kita lanjut dulu ke materi. Siap. Ya, aku lanjut dulu ya, guys. Nah, kita udah dapat tuh tadi cara kita tap in trend, cara kita ngebuat trend, gimana kita cari key problem dari key problem masalah brand kita untuk jadi trend. Sekarang kenapa enggak kalau kita tuh bisa jadi trendsetter. Jadi dari from following trend to become trendsetter. Apa sih benefitnya jadi trendsetter gitu loh? Jadi trendsetter tuh menjadi kayak jadi pionir dari industri kita atau of course kalau makanan ya makanan, kalau fashion ya fashion, kayak Netflix gitu dalam bidang streaming platform. Jadi konten Instagram mereka tuh udah kelihatan gitu, kayak mereka tuh pionir ya, karena mereka bisa berhasil tap in tren-tren yang ada di sosial media. Yang kedua, kita jadi dikenal jadi brand yang asli atau orisinal. Jadi karena kayak kita udah menggunakan tren buat di sosial media kita, bahkan jadi brand-brand lain pun bisa jadi ikut kita karena kita udah punya jati diri itu tersebut. Terus juga kita nge-create permen pasar. Kenapa permen pasar? Jadi kayak ketika kayak dari contoh Tokopedia tadi kayak Minto Gozali itu rupanya tuh dari Minto Gozali banyak juga tuh brand-brand mulai tap in ke Gozali sendiri juga. Ada juga dari kompetitor mereka juga mulai masuk kayak buat meme-nya itu juga kayak Gozali. Nah itu tuh di sana tuh kita udah jadi trendsetter sendiri untuk dari masing-masing ke kompetitor kita. Nah, terus jadi trendsetter gimana? Jadi buat diri teman-teman itu jadi penikmat tren. Jadi emang kan udah banyak tuh di awal tadi kayak ada tren A, B, C, Kak Jill, Sambo, Farel segala macam. Buat diri kita tuh jadi penikmat tren. Kayak gitu. Jadi bisa jalan secara organik konten kita karena kita suka dari tren sendiri. Terus juga berpikir seperti konsumen. Ketika teman-teman buat konten, harus mikir juga, kita tuh bukan sebagai konten kreatornya, tapi juga sebagai konsumennya. Kalau kita ngeliat video ini, kita bakal suka nggak ya? Di 3 detik pertama, kita tuh bakal stay nggak ya di video kita sendiri gitu loh. Coba pikirnya sebagai konsumen. Sama yang terakhir membangun komunitas, karena udah makin trendsetter, pasti ada community-community yang bakal ngikutin dari kita juga. Juga aku cepet juga, ini lebih ke contoh-contoh kayak brand tuh yang join trend sebagai konten organik mereka tuh ada siapa aja. Sama kayak aku bilang Netflix tadi, Netflix tuh karena emang filmnya populer juga, hal-hal yang mereka keluarin populer, jadi tuh mereka gampang banget nih buat masukin trennya. Kayak kemarin, jangan lupa pakai strategi ini untuk narik tambang besok. Jadi tuh ketemu tuh connecting dots-nya. Oke, gue punya 17-an tuh identik tarik tambang, tapi gue juga punya materi tarik tambang nih di film gue di Squid Game, disatuin tuh jadi konten sosial media. Nah itu fungsi dari connecting dots sendiri. Terus juga ini di Fast, Feel and Love kayak milenial pun pasti ya kayak sakit bahu, sakit punggung itu normal nggak sih?
maka dibuat juga meme kayak gini. Terus kalau misalnya teman-teman kalian ide gimana, bisa juga kok kita nanyain ke followers kita, karena followers kita udah jadi sebuah komunitas, emang udah kayak komunikasi dua arah, emang jadinya bisa nanya-nanya aja kayak gitu. Jadi dulu kasih, kayak misalnya kasih tau Mimin, judul yang harus aku jadi meme selanjutnya, kayak gitu tuh bisa-bisa juga gitu teman-teman. Terus juga Jiniso menurut aku itu dia cepet banget buat tangkep tren. Kayak Citayam Fashion Week kemarin, itu kayak udah kemarin trending, Jiniso tuh besoknya udah ada aja gitu, mereka buat kontennya sendiri. Kayak cepet banget timnya bergerak buat nangkep tren sendiri. Terus juga dia sering banget pakai sosok-sosok influencer gitu trending, kayak Fuji Torik, kayak belum naik-naik banget, tapi si Jiniso udah tap in. Terus juga ada Fadil JD sama si Purma JJ juga mereka tap in. Juga Jiniso tuh cepet banget buat tap in ke tren influencer, ke tren fashion, makanya tuh dari segi impression view si reels yang mereka pun cukup tinggi gitu teman-teman. Terus juga nih si Pengabdi Setan tuh banyak juga tuh brand-brand yang tap in, kayak ini Tough, ada Pengabdi Pacar, terus teman-teman mungkin yang skincarean juga bisa pakai kayak gini. Jadi gitu teman-teman, ketika emang ada yang tren Pengabdi Setan satu nih, kita punya brand skincare gitu. Gimana ya buat dari skincare ini ikutin ke trennya si Pengabdi Setan, juga ada Pengabdi Skincare kayak gini. Kayak gitu teman-teman. Untuk si trennya sendiri untuk ketika kita jadiin konten di sosial media kita. Nah, gitu ke Wirda untuk materi aku malam ini. Masih ada 7 menit nih buat pertanyaan. Oke, thank you. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Ini kita ke pertanyaan dulu yang ada di chat ya. Teman-teman ini boleh banget ya kalau ingin bertanya langsung, nggak apa nggak di teman-teman bisa langsung raise hand biar langsung bertanya ke Kak Alpannya. Ya deh, Kaus dulu ya. Kak, organic content itu maksudnya gimana? Organic content itu konten yang kita buat sendiri tanpa ads gitu. Kaus, nah. Jadi konten-konten yang keluar di, kalau misalnya Kaus lihat konten-konten yang di Tokopedia keluar tuh konten-konten organik namanya. Jadi itu konten-konten yang keluar tanpa bantuan ads. Tujuannya untuk awareness dan soft selling pastinya. Organik itu kalau bisa soft selling mungkin, jadi kita nggak kelihatan kalau ini tuh ini tuh iklan toh, ini tuh campaign toh, tuh fungsi dari si organic content sendiri. Ini masih banyak sih Kak. Ini mau aku bacain atau Kak Alpan aja yang pilih? Boleh, gue aja. Oke. Proses flow berpikir merubah dari meme jadi campaign seperti apa, Kak? Pertama tuh enaknya tuh kita nentuin campaign-nya dulu sih, Kak Steve. Jadi dari campaign-nya tersebut, kita cari meme yang relate, baru kita sambungin sih. Kayak gitu. Misalnya Pengabdi Skincare, mungkin kita cari dulu kayak, apa ya, yang bisa campaign kita tap in di sini, kayak gitu. Kak Agung, Kak boleh share konten pillar di produk kita. Ntar kita bahas di segmen sosial media manajemen, karena bakal itu kayak total kayak gimana cara buat sosial media dari nol sampai gede tuh bakal belajar di sana. Kak Agung. Lebih ke trennya. Kalau menentukan budget untuk endorse, buzzer, dan lain itu dari mana, Kak? Itu biasa kita nanya red card-nya dulu dari mereka sih. Kayak gitu. Nanya red card, baru kita fixing budgetnya berapa. Ngopi galon tuh paling serem sih, agak susah tuh naikin galonnya, males. Nah, kalau dari teman-teman, ada nggak brand-brand yang kira-kira emang tap in brandnya cepet banget, bisa jawab di kolom box juga? Thank you, Kak Judi. Thank you so much udah di kelas ini. Oke, mungkin ini ya teman-teman silahkan yang ingin bertanya langsung bisa langsung open mic sebelum kita lanjut ke sesi exercise.
Teman-teman, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, kita fokus dulu ke materi yang hari ini ya, teman-teman. Tadi mengenai Mhm, pertanyaan yang di luar, materi hari ini itu, nanti akan dibahas sesuai dengan, sesinya ya, mhm, teman-teman. Ini teman-teman udah nggak sabar betul. pengen belajar yang lebih dalam lagi. Jadi silakan untuk malam ini kita fokus dulu ke, tren ya, teman-teman, gitu. Betul. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Oke. Oke, mungkin sambil nunggu yang bertanya, mungkin kita bisa langsung ke exercise dulu, Kak, penjelasan mengenai exercise. Boleh. Nah, exercise-nya sendiri, itu exercise aku nggak susah-susah banget, guys. Jadi kayak emang pengen having fun aja di kelas aku, kayak nggak terlalu harus gimana-gimana. Jadi kayak emang dasar sama dari udah nangkap dulu nih kayak si tren-trennya tuh udah kayak gimana, cara buat kontennya kayak gimana. Ini mah PR, sorry guys. Nah, jadi PR adalah gimana kita ngebuat dari memes tuh jadi konten buat di brand kita. Teman-teman bebas kayak mau pilih brandnya apa segala macam, tapi meme-nya udah aku tentuin di sini. Kayak ini yang dari Red Flag, kalau ini yang si Drake yang udah populer meme juga. Ini ada meme yang kayak gini, kayak dia senyum tiba-tiba kaget, sama yang SpongeBob dari eh, dia ada nemuin sesuatu terus dibakar, terus juga ada meme otak ini makin lama makin dahsyat, terus masih pakai pelisatan juga. Kayak teman boleh kayak pick a brand sesuatu kayak gitu, terus dibuat juga kontennya kira-kira yang menarik yang bisa ditapin itu apa ya. Ntar bisa dijelasin di sini kayak korelasi antara tren meme-nya sama dari konten-konten teman-teman kayak gitu, Kak. Jadi pengen tahu dulu sih kayak gimana ya kayak korelasi antara tren sama konten kita dan brand kita untuk dijadikan sebuah satu konten gitu, Kak. Ada pertanyaan teman-teman untuk si exercise-nya sendiri? Oke, teman-teman ada pertanyaan atau bingung? Ini brand-nya boleh melanjutkan brand yang kemarin ya, teman-teman, atau mungkin Boleh mau baru brand yang bawa juga, or pakai brand kayak misalnya brand-brand yang ada sekarang juga nggak apa-apa. Ini coba kita si connecting the dots antara meme, antara tren sama brand kita, dan juga nanti output-nya yang keluar adalah konten di sosial media kita. Oke, silahkan teman-teman. Mungkin teman-teman bisa kerjain terlebih dahulu ya. Kira-kira 10 menit Kak Alvan cukup nggak ya? Mereka ngerjain. Boleh. Oke, teman-teman silahkan. Teman-teman ada waktu 10 menit sampai jam 21.10 ya teman-teman untuk mengerjakan exercise-nya. Nanti akan ada feedback dari Kak Alvan. Siap. Thank you, Oke, silahkan. teman-teman. Ini aku stop recording dulu ya teman-teman. Nanti ketika kita lanjutin lagi biar gak terlalu panjang recording. Ya, Kak Chandra. Oke. Ya, silahkan Kak. Oke. Yang lain boleh resign kalau misalnya masih habis ini gilirannya mau presentasi siapa. Jangan malu-malu, guys. Yang pertama itu di Twitter ya, Ah. itu red flag. Itu aku mikirnya tuh ini buat Tokped. Yang pertama check out ribet tuh, red flag. Terus Betul. customer service slow respon, red flag juga. Next ada ongkir mahal sama gratis ongkir se Nusantara. Mantap. Next, yang pertama ada udah masukin keranjang, udah seneng tuh, terus lupa check out dong. Mantap. Gila. Terus yang SpongeBob tuh udah demen, udah masukin keranjang tapi barangnya habis, ya udah bakar aja ya, buang aja. Next, yang pertama masih itu tuh, masih light, diingat doang, udah middle diingat doang, udah pinter dikit diingat, paling sekut tuh udah pasang alarm.
88. Jadi udah tuh 88 jam 12 pas udah 88 udah ready, kita bisa cekot-cekotin tuh. Yoi, Biasanya kan gitu. Terus yang terakhir pengabdi promo 88 gitu. betul. Thank you. Thank you. Suhu meme kata Kak Yoga. Thank you you. Kak Chandra. Thank you. Nah, intinya itu ketika membuat konten meme ya, jadi itu sesimpel mungkin sih, kayak orang nggak perlu mikir ketika orang ngeliat foto kita atau postingan kita tuh kayak 1 detik, oh paham nih kayak gitu. Itu tuh ketika kita buat konten sosmed yang basicnya meme, usahain tuh orang 1 sampai 2 detik ngeliat tuh paham kayak gitu. Nextnya Kak Rena, boleh silakan presentasi. Silahkan Kak Lena. Emang meme tuh kadang out of the box banget ya. Iya. Silahkan Kak Lena. Halo semuanya, salam kenal. Kayak aku share screen ya. Boleh. Duh. Sorry ya guys, kok aku nggak bisa share screen. Sorry. Enggak Kak. Bentar guys, aku coba dulu. Udah submit belum di folder? Kalau udah aku coba bantu share screen. Aku share aja kali ya Kak. Oh boleh. Bentar. Aku chat linknya Kak Wirda. Oke, aku coba buka ya. Masih loading bentar. Udah aku buka. Aku izin share screen. Masih loading bentar. Bentar, masih loading ya. Iya, masih loading sini aku ini. Oke. Yang slideshow. Ini dari pengalaman pribadi ya, karena aku juga mengelola sosmed sebuah perusahaan juga. Oke, yang pertama itu red flag, pencairan dana COD harus nunggu 16 hari, red flag gitu. Terus yang kedua, aku ngomongin tentang lagi, karena pain point-ku adalah pain point perusahaan yang lagi aku kelola ini kirim paket dana cairnya 1 kali 24 jam. Jadi kirim paket nggak bisa COD, pakai kirimin aja bisa kirim paket COD dana cair 1 kali 24 jam. Gitu. Terus akhirnya bisa kirim paket COD, pencairan dana 16 hari kerja gitu. Terus yang keempat, aku ketika baca istilah digital marketing, lempar api aja. Terus yang pertama nggak bisa jualan online, kedua mulai jualan online, berkembang tuh pikirannya. Yang keempat jualan online tapi nggak bisa COD. Nah, pakai kirimin aja buat jualan online dan bisa COD gitu. Ini aku relate sama seller-seller gitu ya. Terus pengabdi dana COD. Biasanya kan seller-seller
nungguin dana COD itu harus 16 Turun. hari kerja gitu. Betul. Gitu kalau dari aku. Thank you Kak Rena. Thank Nih, you. thank you juga. Ini kalau feedback aku sedikit ya, kalau yang tadi itu beberapa kopinya ada yang kepanjangan sih Kak Rena. Jadi kayak ada beberapa waktu sepersekian detik orang buat bacanya, buat kayak pahamin. Lebih better kopinya disingkatin kalau memang buat konten meme ya. Itu paling kayak cuma kayak 3 sampai 5 kata tuh udah maksimal banget sih karena. Jadi kayak orang nggak perlu kayak panjang-panjang bacanya. Kayak cuman kayak ya, kalau kita di sosial media tuh jarang banget ya kayak baca banget gitu ya. Kayak emang skimming aja gitu. Ketika kita buka sosmed better, emang ketika kita buat konten sosmed, konten yang apa aja meme, itu kalau bisa kopinya sepersimpel sedikit mungkin gitu teman-teman. Thank you Karena sekali lagi. Siap, ada yang mau terakhir mungkin yang mau di-share meme-nya? Yuk, silahkan teman-teman. Siapa yang kembali yang mau share meme-nya? Masih ada kah teman-teman? Atau mungkin teman-teman yang mau ingin bertanya, silahkan bisa di chat atau raise hand ya teman-teman. Nanti bisa dipersilahkan untuk bertanya. Sambil nunggu yang mau present meme-nya. Yang pertanyaan. Kak, meme itu apa harus mengandung jualan? Gak harus, kalau misalnya sosial media kita ya. Kalau misalnya kita pengen tap in trend doang, terus kita ngelihat kayak ini trennya oke deh, terus trennya ngeliat ada tren lain juga gitu loh. Misalnya kayak besok Senin, tapi dibuat meme, tapi itu nggak ada fokus ke jualan, itu nggak apa-apa gitu loh. Buat engagement, impression only itu nggak apa-apa. Nah, nggak harus buat tentang harus jualan juga. Karena di sosial media emang tuh anggapannya itu kayak taman bermain, kita mainnya tuh di sana. Gitu Kak Rahman. Ada lagi nih Kak Wirda yang mau share mungkin? Oke. Silakan teman-teman. Ada yang mau share lagi? Nah, ini ada Kasil. Nih, Kak Shilni. Silakan Kasil nih. Kasil ini mau share screen. Oke Kak, aku mau share screen. Share screen maksudnya, maaf. Boleh, boleh. Ini suaraku. Apa share screen udah keluar belum ya Kak? Di aku belum. Nah, sekarang udah. Oke, jadi ini aku pakainya ke brand Avo Skin dan sama lebih ke umum aja sih Kak. Sebenarnya tadi karena ada yang rada bingung gitu. Jadi yang pertama ini red flags-nya, yang pertama itu ngarutin pakai serum Avo Your Skin Bay karena itu salah satu serum yang ini sih yang kayak memang ininya dari Avo gitu. Terus yang kedua itu ngarutin pakai toner juga salah satu red flags-nya bagi cewek-cewek yang ini ya yang pakai skincare gitu. Terus yang kedua ini gratis ongkir doang, terus yang bawahnya gratis ongkir plus promo 88. Next, nah yang ini Genzi pakai Avoskin, terus yang bawahnya Genzi pakai krim keloan. Dan yang ini yang SpongeBob ini sebenarnya ini kepanjangan ya kayak, kok kamu rajin pakai night skincare sih? Terus ada orang kadang-kadang bilang kalau aku sih males gitu, terus kayak yaudah buang aja Iya, di kata-kata lumayan. gitu. Next, nah ini juga sebenarnya relate sih Kak sama cewek-cewek yang rajin pakai skincare gitu kan. Yang pertama tuh rajin pakai toner tuh oke lah gitu. Terus rajin pakai, sorry ini harusnya toner plus serum ya. Toner plus serum oke juga. Terus apalagi ditambah lagi kalau misalnya rajin lagi tambah toner, serum sama moisturizer gitu kan. Nah terus oke banget lagi kalau misalnya pakai toner, serum, moisturizer sama sunscreen kayak gitu. Terus yang paling bawah sih ini sih Kak, aku nyamain dua-dua karena dia emang ada duanya gitu kan, jadi pengabdi promo dua-dua gitu. Oke, thank you Kak Shilni. Tapi Kak, BTW yang pertama tuh apa sih? Garutin tuh apa sih Kak? Iya sih emang, maaf ada suara bayi. Sebenarnya ini nggak lucu ya yang ini ya. Aku bingung kata garutin tuh apa? Maksudnya nggak rutin sih ini, nggak aku kasih spasi ya. Rutin. Sorry. Malah jadi lucunya di situ deh, salah. Oke. Nggak rutin pakai gitu. Oh, nggak rutin. Oke. Iya. Siap. Oke, thank you Kak. Thank you juga Kak Shilni. Nah, kalau yang dari kulit tadi ya kayak udah cukup paham nih antara kayak korelasi antara meme sama
si konten yang pengen kita buat kayak gitu. Emang kadang-kadang emang susahnya tuh adalah kayak orang ketika kita paham nih, tapi apakah kita ketika konsumen kita buat ini, konsumen tuh paham juga apa enggak? Kalau aku kan tadi kan emang ngeliatnya tuh sebagai first preview orang ya, kayak emang kayak kita teman-teman buka sosmed kayak, oh ini nih, oh ini nih, oh ini tentang ini tuh bisa cepat paham. Tapi ketika emang kalau misalnya ada yang kopinya kepanjangan, atau nggak ada yang kayak kopinya agak salah-salah tuh kita kayak, ini apa ya gitu loh. Sedangkan kalau misalnya itu kejadian di sosial media asli, itu pasti orang bakal langsung skip aja gitu. Ketika ada yang kayak 1-2 titik kita dia nggak ngerti, itu pasti bakal langsung skip. Gitu kan. Thank you sekali lagi Kak Shilny. Thank you Kak Silni. Teman-teman silahkan, masih ada yang mau share meme-nya? Yang pengabdi setan mungkin, yang di luar pengabdi-pengabdi lainnya. Nih Kak Yoga, silakan boleh. Silahkan Kak Yoga. Halo Kak, bentar. Halo, Izin share screen dulu. boleh. Udah muncul belum? Masih loading. Udah, sekarang udah. Oke. Kenalin, aku Yoga. Jadi di sini aku pakai brand Flip. Jadi emang terkenal dengan keunggulannya yang bebas transfer ya, buat kirim-kirim duit. Jadi untuk meme yang pertama, untuk yang I'm not on Twitter, itu bisa kayak biaya transfer admin 6.500. Itu red flag-nya kayak lebih banyak gitu. Tapi ada lagi yang, oh ternyata biaya transfer adminnya ada yang 2.500. Jadi kayak mengurangi dari red flag-nya itu sendiri. Itu sih Kak. Terus yang kedua, tentang itu juga, transfer duit ada biaya admin, gak dulu deh. Gitu. Terus yang kedua, Flip ternyata bebas biaya admin, gas langsung transfer aja. Mantap. Terus selanjutnya itu kayak, ini bingung sih tadi, kayak seneng banget itu dapat transfer, tapi taunya nggak sesuai nominalnya dan kepotong 6.500 gitu. Terus untuk yang SpongeBob itu kayak dapat payment bill, tapi dari hasilnya itu ada biaya adminnya yang nyatanya nggak bisa pakai Flip. Terus sih Kak, ini agak mikir banget sih yang SpongeBob juga tadi. Tapi Terus, cukup mengerti kok Kak, yang dua ini relate kok. Yang dua terakhir ini kayak mau transfer uang, masih mikir, kemudian ada kayak levelnya, tapi keluar biaya admin. Terus ketemu nih, ada suatu platform memang biaya transfernya itu ada yang 900. Oh, setelah dicari-cari lagi, ternyata ada Flip yang gratis biaya admin. Gitu. Jadi kayak lebih dopamin banget gitu setelah ketemu Flip sebagai solusinya. Terus yang terakhir itu ada pengabdi gratis transfer. Itu sih Kak. Betul, kurang lebihnya. mantap. Nah, kalau dari aku dari sini coba yang slide pertama. Slide pertama, oke. Nah, yang Flip kan emang kerasa banget ya, kayak si red flag tuh apa, kayak 6.500 tuh flag-nya banyak gitu, red flag-nya. Transfer 2.500, flag-nya nggak terlalu banyak, tapi tetap red flag gitu loh. Yang teman-teman buat juga tadi kan banyak tuh red flag-nya ke hal negatif. Itu bisa lihat tuh dari sebuah tren, bisa juga kita klik jadi green flag anggapannya. Itu juga di Tokopedia pernah kita juga, karena kan Tokopedia hijau ya. Jadi buatnya green flag. Jadi ketika emang trendingnya red flag, kita buat green flag. Bisa belanja Tokopedia bebas ongkir, itu green flag semua. Teman-teman bisa nge-tweak kayak gitu juga dari tren yang red flag. Oh, orang semua buat red flag nih, kita buat green flag deh, atau flag-flag yang lainnya. Kayak gitu, bisa di-tweak kayak gitu teman-teman. Kayak gitu. Jadi beda tuh ketika udah orang udah pakai ini, kita buatnya yang beda. Kayak gitu. Tapi tetap ngikutin dari tren yang ada. Terus yang si transfer duit, nah ini oke juga, tapi yang kayak aku tadi kopinya agak kepanjangan gitu Kak. Oke Kak. Terus next-nya, nah yang dua sama si orang ini aku cukup paham sih, kayak kopinya nggak banyak-banyak banget, tapi langsung ngerti kayak pasti sering juga kayak dapat transfer, baik potong gitu. Terus juga kayak ada biaya admin tuh pasti kayak males gitu, pasti sponsor-nya pasti ngerasain juga kayak gitu. Terus next-nya, nah yang si otak ini tuh sebenarnya tuh kan meme kayak next level gitu ya. Kalau misalnya kayak iya benar. Kayak ini aku juga kurang nangkep ya, kayak next levelnya tuh di mananya gitu. Kalau ini kan kayak journey jatuhnya ya.
Kalau yang ini, kalau Iya ini Kak kan, benar. nah, kalau yang misalnya kan kalau yang otak ini kan, yang otak ini misalnya kayak yang pertama Indomie, yang kedua Indomie plus telur, yang ketiga Indomie plus telur plus cabe rawit, yang terakhir tuh kombonya Indomie plus telur plus kornet plus cabe kayak gitu. Jadi ini kayak super mega level nih loh. Kalau si Flip tuh mungkin bisa di ke benefit-benefitnya sih, kayak misalnya Flip bebas biaya admin, kedua Flip bebas biaya admin ke transfer bank kemana aja, yang ketiga tuh mungkin misalnya Flip pas ada promonya, terus juga ada promo dapat apa, jadi makin lama tuh levelnya tuh makin naik kalau di situ, kalau untuk si Flipnya ini. Oke, I see. Jadi tuh kayak main level-levelnya gitu kalau dari meme ini. Jadi kita ada sedikit agak understand si meme-nya sendiri gitu. Sama si pengabdi setan tuh juga bisa sih kayak si galon gitu kan, kayak ada galon gitu, pengabdi galon, tapi si galonnya bisa dari tren tersebut bisa kita ke tweak ke hal yang lain tapi masih based on tren tersebut sih. Gitu sih Kak. Oke, mantap. Siap, mantap. Makasih Kak Arfan. Thank you juga Kak Yoga. Oke, thank you Kak Yoga. Out of the box. Emang meme benar kita harus benar referensi gitu. Kadang aku juga lihat meme, ini apa sih maksudnya gitu. Iya, betul. Apa aku silahkan Kak Arfan untuk penjelasan mengenai tugasnya. Boleh, aku share screen. Nah, untuk tugas yang kali ini simpel aja, karena juga waktu kita sebenarnya kan nggak banyak juga ya. Jadi kayak teman-teman bisa cari Instagram brand, bisa lokal, bisa international brand juga boleh. Bahkan kayak brand-brand dari better ini cari brand yang udah ada sih. Kayak brand lokal atau brand yang internasional. Yang brand tersebut itu kuat dalam ngegarap konten organik gitu. Kalau misalnya tadi kayak contohnya itu kan ada Netflix, ada Jiniso. Nah, terus dari teman-teman bisa deep dive di sana. Kayak connecting dots-nya itu mereka di mana? Problem mereka brandnya itu apa? Terus juga mereka ngejualnya dengan cara apa si tren tadi. Kalau misalnya kayak tadi, kalau misalnya teman-teman lihat kayak di Tokopedia Kushner itu ada Gozali di sana. Connecting the dots-nya antara Gozali sama Tokopedia dan Ramadan itu apa. Itu sih yang perlu teman-teman tahu. Jadi dapat dulu nih nangkep kayak pengertian dari connecting the dots itu seperti apa. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan untuk tasnya? Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ya teman-teman nggak bingung ya mengerjakan tugasnya. Ini Kak tugasnya kalau misalkan kita brandnya masih melanjutkan yang tugas pertama itu boleh nggak? Masih menggunakan brand yang sama? Masih menggunakan brand sama karena kan di sini ininya tuh kita ada tahu dulu nih, kita pengen cari dulu tuh tren si konten organik. Kalau kita kan tadi si Basre kan belum tuh, karena itu kan memang kayak kita develop gitu loh. Kalau ini kita yang udah brand udah eksis gitu Kak Wirda. Oh, oke. Jadi benar-benar harus yang mereka udah punya ininya ya, udah. Jadi ini buat nge-deep dive si the dots-nya tadi sih, kita understand kalau brand sosial media itu gimana sih mereka tap in trend sama ke konten mereka sendiri. Ini ada dari Kak dari Kak Rizky, boleh jelasin ulang untuk tugas yang keduanya Kak? Dari Kak Rizky, brandnya harus punya masalah Kak. Ntar aku jelasin lagi. Brandnya, cari gini Kak Rizky, cari Instagram brand, kalau misalnya mau Nike, kalau misalnya mau Adidas, kalau yang lokal bisa kayak yang mungkin Scarlett kemarin, Tokopedia, Shopee, segala macam tuh boleh Kak, untuk brand-brandnya apa aja. Yang mereka tuh, kakak bisa ngeliat, mereka tuh ada konten-konten pilar yang buat tren organik nggak ya di sana? Ya yang tadi Shopee itu ada tuh mereka buat Citayam Fashion Week di Shopee aku lihat kayak gitu. Kalau misal dari si Scarlett kemarin mereka juga ada buat bareng ini sama si Twice kan lagi trending juga si siapa penyanyinya lupa yang trending soal TikTok tuh juga ada mereka buat kayak gitu. Nah ketika Rizky udah nemuin si brandnya, coba dicari tahu juga connecting the dots-nya tuh antara si tren yang mereka pakai, brandnya sama produk yang mereka jualkan. Jadi kayak gimana gitu ya, kayak dari mereka menggunakan tren ke konten yang mereka buat gitu Kak Rizky. Kalau trennya boyband K-pop gitu bisa nggak Kak? Bisa. Kayak Blibli contohnya mereka lagi pakai NCT itu pasti ambilnya ada tren juga gitu.
brandnya harus punya masalah, Kak. Masalahnya tuh lebih ke ini sih, Kak Lina. Lebih ke gimana ya cara mereka menjual kontennya, menjual brandnya dari pakai tren tersebut. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Oke, paham. Mantap. Thank you juga. Oke, teman-teman, masih ada yang bingung dengan tugasnya? Harus berdasarkan tren. Iya ya, Kak, berdasarkan. Yes, harus berdasarkan tren, karena topik hari ini adalah topik tentang tren. Banyak kok sekarang yang lagi booming, teman-teman, yang lagi. Mungkin yang tentang polisi itu lagi booming. Oke, teman-teman, masih ada yang bingung atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri sesi kedua malam hari ini? Nggak harus brand besar mempunyai aspek kan, Kak? Iya, nggak harus kok. Semua brand bisa teman-teman pakai. Terus kumpul tugasnya kapan, Kak? Kak Wirda, kapan dikumpulin? Oke, teman-teman, kumpulin tugasnya maksimal hari Jumat ya, teman-teman. Hari Jumat. Hari Sabtu jam 8 pagi. Ya, teman-teman. Pokoknya teman-teman punya waktu hampir 24 jam lebih ya, teman-teman. Jadi silakan teman-teman punya waktunya lebih dari 1 hari, teman-teman kumpulkan di hari Sabtu jam 8 pagi. Kenapa? Karena biar ini teman-teman biar bisa dicek dulu sama Kak Alpan, biar nanti Kak Alpan bisa ngasih feedback secara umum. Ya, betul, di folder mini foto 2. Oke, masih sama ya teman-teman, linknya cuma di foldernya folder yang kedua. Oke, teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah aman? Oke, mungkin Kak Alpan malam hari ini sampai sini aja dari Kak Alpan. Sama-sama, thank you so much. Ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Kak? Dari aku cukup untuk bahas tren kali ini. Aku juga suka kelas kali ini kayak sosial media tuh emang kayak ada sebuah pilar si tren sendiri. Semoga teman-teman juga paham di topik yang tren kali ini. Terima kasih banyak, mohon maaf banget kalau aku ada salah. Semoga di kelasnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, thank you Kak Alpan untuk sesi keduanya. Kita seru banget ya, hari ini bukan hanya tentang materi, juga kita belajar buat meme ya, karena juga sosial media nggak serius-serius amat ya, teman-teman. Iya, betul. Sosial media itu kayak taman bermain. Kalau plat, ya kalau plat Betul. doang, nggak akan banyak yang singgah juga di sosmed kita gitu. Siap, betul. Oke, thank you Kak Alpan untuk malam hari ini, dan Thank you juga teman-teman. Sampai ketemu di hari Sabtu, kita akan malam mingguan bersama di kelas Masteri ya, teman-teman. Sampai ketemu dan jangan lupa untuk tugasnya. Mohon maaf dari aku apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Malam.